Waktu itu tadi yang transportation. Yang transportasi ya. Oke, tadi itu namanya aja, misalkan listrik ya, pasokan listrik judulnya misalkan. Nah, itu kan yang Source-nya itu 3. jumlah apa? Supply ya. Source itu supply berarti. Supply-nya ada 3, demand-nya ada berapa? 4 ya. Oke. Masalahnya minimum. Pakai itu ya. Oke. Nah, diisi supply 1 berapa tadi? Diisi. Supply 1 35. Lima puluh ya, berapa? 50 terus 40. Demand 1 itu 45, kota 1 45, kota 2 20, kota 3 30, kota 4 30. Ditimbangkan. Nah, yang itu diisi dengan ongkos. Jadi C11 itu. C11, C21 dan seterusnya. Oke, udah. Tinggal solve ya. Itu iterasinya. Nah, yang itu boleh itu, atau yang apa ya, diperbesar itu. Nah, itu ya. Coba lihat, itu minimumnya 1020 kan? Nah, kenapa 1020 ya? Jadi yang salah berarti ya. Ini yang benar berarti. Berarti tadi perhitungan ada yang salah itu. Nah, contohnya gini, ini kan ini udah iterasi terakhir ya, solusi. Ini minimum kan? Iya Pak, minimum. Jadi minimumnya 1020, dengan variabel keputusannya itu di X 21 ya, 45, X 12 10, X 13 25, X 32 dan X 34. Nah, itu variabel keputusannya. Ini sudah solusi minimum ya. Nah, tadi tadi ada yang salah berarti deh. Iya Pak. Nah, itu cara ngeceknya. Berarti kalau tidak sama dengan yang di CM4 window, berarti pekerjaan kita salah. Nah, dicek ulang lagi yang itu ya. Jadi CM4 window nanti untuk
mengecek saja digunakannya, menggunakan apa? Boleh di UAS menggunakan QM for window, tapi untuk mengecek pekerjaan manual Anda ya, walaupun bisa menggunakan Excel. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Silakan kalau ada yang bertanya. Itu yang pekerjaan yang tadi deh, tolong dikoreksi, mungkin ada yang salah gitu. Nah, kok di situ 9 Baik, Pak. lebih kecil. Nah, ini bisa dilihat juga deh yang iterasinya. Tadi yang di hide oleh Ade itu kan iterasi juga itu. Nah, itu ini lihat yang iterasi. Iterasi itu yang ini deh, yang bawah tuh. Nah, itu diperbesar juga. Ini iterasi bukan? Enggak kelihatan. Bukan ini. Ini resumenya kalau yang barusan. Ada tulisan iterasi. Yang sheet iterasi yang itu. Nah, diperbesar coba. Ini kok cuma satu ya ini. Ya, itu bisa dilihat ya. Nah, karena tidak sama dengan hasil pekerjaan tadi Z-nya itu basisnya sama nggak, Dek? Coba lihat yang apa? Itu yang hasil akhir yang minimumnya 1000 berapa tadi itu 80 berapa? Yang solution. Ya itu yang itu.
1020 ya. Ya 1020 Pak. Oke. Nah, sekarang ke Word lagi coba. Oke. Jadi itu ya. Sekarang yang tak setimbang di bawah deh. Nah, model tas timbang. Jadi model tas timbang itu bisa jumlah supply-nya yang lebih besar dibandingkan jumlah demand ya. Berarti tinggal nanti ditambah dengan variabel dummy. Kalau supply-nya yang lebih besar, berarti yang demand-nya ditambah ya, berarti nambah kolom berarti kan. Tetapi sebaliknya, kalau demand yang lebih besar jumlahnya dibandingkan supply, berarti dummy-nya baris ya. Dummy-nya menambah variabel dummy di supply, berarti baris ya. Intinya bagaimana yang tak setimbang harus menjadi setimbang gitu ya. Caranya dengan menambahkan variabel dummy. Contohnya ini nih. Kan di sini di contoh 2 ini kasus apa ya? Contoh 2 itu. Masalah, coba ke soalnya lihat. Masalah apa nih? Menyuplai ini ya, air ya, dari waduk atau bendungan ke, ada 3 bendungan atau 2 waduk ke 3 kota ya, supply-nya itu. Oke. Nah, tabel 4 itu ongkosnya ya. Per apa ongkosnya itu? Per 1 juta galon ya, per 1 juta galon. Oke, itu ongkosnya. Nah, ke bawah deh. Nah, ini kan modelnya seperti ini kan. Itu enggak, 40 nggak usah diisi dulu ya. 40. Kosong itu. 0 ya. Jangan dulu diisi. Nah, ternyata kan jumlah supply 100. Tapi permintaannya totalnya kan 120. Itu nggak seimbang. Berarti harus nambah supply kan. Artinya dia akan ada yang kurang. Permintaan itu ada yang kurang pasti kan. Berarti dia supply-nya harus nambah 20 kan. Berarti ke bawah. Berarti nambah baris. Yaitu variabel dummy di supply. Jadi baris ya. Tetapi itu ada biaya kan, 20, 22, 23. Kenapa coba? Karena di soalnya dituliskan kalau tidak terpenuhi maka supplier itu harus membayar kompensasi ya. Jadi yang 20, 22, 23 itu biaya kompensasi itu. Karena kan sebanyak 20 kan tidak terpenuhi kan itu. Contoh kasusnya itu. Ya, begitu memang kan kalau permintaan tidak terpenuhi itu ada biaya kompensasi namanya. Atau misalkan barang rusak kan gitu ya. Atau sebaliknya, kalau supply yang lebih berarti kan ada sisa ya di gudang kan. Nah, biasanya ada biaya gudang nanti. Kalau supply-nya lebih besar ya. Sehingga nanti kalau supply-nya lebih besar, variabel dummy-nya ada di demand, berarti kolom, menambah kolom berarti. Ya. Itu intinya lah kalau masalah yang tak setimbang. Jadi harus disetimbangkan dulu. Nah, kemudian baru Anda kerjakan seperti yang tadi. Ya, gitu ya caranya ya. Untuk yang tak setimbang. Nah, ini
Yang contoh 2 boleh Anda kerjakan. Itu ya, contoh 2. Sengaja tidak saya kerjakan dulu. Coba Anda kerjakan yang sudah setimbang kan gitu ya. Yang tidak setimbang kemudian disetimbangkan dulu, kemudian Anda kerjakan solusi matematisnya dengan cara yang tadi 2 tahap ya. Tahap pertama adalah menentukan basis awal, itu bisa pakai ongkos terkecil, Vogel atau sudut pojok barat laut. Oke, ada pertanyaan? Kalau pembagian tugas proyek udah belum? Baru pembagian kelompoknya, Pak. Oh ya, nah ini ditutup dulu, buka ininya apa? File kan sudah saya share tuh file Winston-nya. File Winston, buku Winston-nya. Yang ini, Pak. Ya, coba ke halaman apa ya? Ke bab 3 titik masalah di 3.1. Halaman berapa ya 3.1? 90-an lah, Dek. Coba ke 90. Itu kan ada 3.1, Pak. Hmm. Atau 4.1. Sebenarnya 3.1 tentang apa? What is a linear programming problem? Oh, bukan yang 3.1. Berarti mulainya dari 3 titik. Bentar ya. Mulainya dari 3 titik. Ini ada berapa kelompok sih? Ada 9, Pak. 9 ya. Berarti dari 3.4 coba lihat. 3.4. Diet problem. Ya. Kalau 3.3-nya apa? Tentang apa? 3.3 tuh special cases, Pak. Nah, dari 3.3 berarti. Sebentar ya, saya lihat dulu. 3 titik. Coba lihat ya, di 3.3 apa? Special cases, Pak. Titik. Oh, 3.4 apa? Coba lihat. Diet problem. Diet problem. Nah, oke, dari 3.4. Berarti kalau 9 sampai 3.13 Sampai ya? 3.12. 12. Ya. Jadi dari 3.4 ke 3.12. Nah, silakan diundi itu. Baik, Ya, Pak. misalkan kelompok 1 kebagian setelah diundi, kebagian 3 titik berapa, kelompok 2 berapa kan gitu. Ya. Diundi. Jadi bukan berarti 3.4 kelompok 1 bukan ya. Harus diundi dulu. Nah, itu tugasnya untuk proyeknya. Baik. Dikumpulkan terakhir itu UAS ya. Ketika UAS. Dalam bentuk hard file, Pak. Ya, Maksudnya hard file, print out berarti. Ya. Itu ya. Baik, Pak.
Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita cukup sampai di sini dulu. Ini Pak, berarti apa proyeknya karya tulis ilmiah atau apa gitu? Ya, makalah aja lah gitu. Nggak Makalah. harus karya tulis ilmiah. Jadi kan konsepnya itu tentang apa gitu ya, nanti itu problemnya tentang apa dia, terus model program linearnya seperti apa, kemudian solusinya gimana kan itu, baru interpretasinya apa dari hasil solusi itu aja poinnya. Jadi Anda jelaskan masalahnya apa, terus menggunakan model program linear apa gitu ya, berarti model matematisnya, tapi variabelnya harus didefinisikan dulu tuh. Terus solusinya gimana, solusi matematisnya, kemudian dari hasil solusi itu interpretasinya seperti apa dari tiap problem itu ya. Oke, jadi yang contoh yang project ini sebetulnya semuanya kasus program linear, cuman ada kekhasan kasusnya itu, kekhasan masing-masing dia. Oke, jelas? Kalau dari saya jelas Pak. Ya. Atau Yang lain ada nggak pertanyaan? Ya, kalau nggak ada cukup, berarti hari ini cukup dulu. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya tadi. Kayaknya harus diperbaiki gimana caranya. Ya, untuk hari ini cukupkan. Seharusnya Anda libur, jadi nggak libur ya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya lab ya. Baik. Iya Pak. Makasih.